Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, terungkapnya penculik anak Bilqis di Makassar. Kini unit Reskrim Polrestabes Makassar menelusuri grup media sosial Facebook yang diduga ini menjadi media komunikasi pelaku penculikan anak yang diperjualbelikan. Kini juga polisi tengah memburu grup admin dari Facebook tersebut yang menjadi sarana komunikasi penculik. Ya, admin grupnya ini tengah dikejar ya. Setelah berhasil mengungkap sindikat jaringan kasus penculikan anak Bilqis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, polisi kini menelusuri grup media sosial yang dijadikan media komunikasi sindikat penculikan. Dari penyelidikan sementara, anak-anak yang berhasil diculik diperjualbelikan melalui media sosial grup Facebook. Salah satunya adalah Bilqis, warga Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Polisi menyebut 2 di antara tersangka yang saat ini telah ditangkap diketahui sudah 6 kali terlibat transaksi jual beli anak dengan dalih kebutuhan adopsi. Bahkan ada dugaan anak kandungnya pun ikut dijual. Ini benar-benar kelewatan sih kalau menurut aku ya. Karena anak sendiri pun ditawarin loh ternyata. Yang mirisnya adalah ternyata ada indikasi bahwa ini ada sampai grup. Berarti kan pelakunya tidak hanya satu, begitu? Iya, ini adalah sindikat. Kita akan tanyakan kepada narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom, Kepala DP3A Kota Makassar, Ibu Ita Isdiana Anwar. Selamat pagi, Ibu Ita. Selamat pagi, Ibu Ita. Selamat pagi, Mbak, Pak. Alhamdulillah sudah tersambung dengan Kota Makassar. Ya. Baik. Bu Ita, kita ingin tahu setelah DP3A, Dinas Perlindungan Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Anak dan Perlindungan Anak ya. DP3A Kota Makassar ini mengetahui bahwa orang tua atau wanita yang melakukan penculikan ini juga merupakan sindikat penculikan dan bahkan menawari ketiga anak mereka. Apa kemudian yang dilakukan oleh DP3A? Oke, izin Mbak. Jadi saya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Jadi setelah menerima informasi tersebut, maka DP3A Kota Makassar melalui UPTD PPA, kami mempunyai UPTD PPA, langsung melakukan langkah cepat, yaitu berupa mengamankan 2 anak pelaku yang masih berusia, yang pertama usia 8 tahun dan 5 tahun ke Rumah Perlindungan Sementara atau RPS UPTD PPA Kota Makassar. Karena tidak ada keluarganya yang menjaga mereka selama pelaku ditahan, jadi sampai saat ini kami mengamankan mereka di RPS Kota Makassar. Kemudian kami juga melakukan asesmen awal untuk mengetahui kondisi psikologis, bagaimana kebutuhan dasar dan latar belakang keluarga. Dari asesmen ini terungkap ternyata bahwa pelaku memiliki 5 anak, sebenarnya 6 anak. Anak pertama itu sudah meninggal, yang ada di kami anak kedua dan ketiga. Dan ternyata melalui pengakuan anaknya yang ada di kami, yang usia 8 tahun itu, ternyata yang 3 anak adik-adiknya, artinya usia sekarang 432 itu ternyata diduga telah dijual belikan juga oleh ibunya. Kami selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendukung proses bagaimana penyelidikan terkait keberadaan 3 anak yang hilang ini. Jadi sementara ditelusuri oleh unit PPA, Polrestabes, dan pastinya kami mempersiapkan pendampingan berkelanjutan bagi anak-anak yang ditemukan dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan sesuai standar layanan PPA UPTD kami. Gitu, Mbak. Baik, Bu Ita, kami juga penasaran, Bu, data di DP3A sendiri sejauh ini ada berapa anak yang kemudian hilang, di mana juga informasinya kami ingin mengkonfirmasi selain Bilqis masih ada beberapa kasus anak hilang di sana, Bu Ita.
Izin, jadi kalau kasus anak hilang yang kami tangani bersama Polrestabes itu sesuai yang melaporkan ke UPTD PPA kami. Jadi kami fokus ke Nak Bilkis yang alhamdulillah sudah ditemukan, dan kami pastinya mengucapkan terima kasih sama Jatanras dan pihak kepolisian yang luar biasa. Nak Bilkis ini selama 6 hari diketemukan, walaupun ternyata sudah berpindah tangan 3 kali dan terakhir didapatkan di Jambi. Tetapi semua baik yang pertama ke Jakarta dan Jambi itu semua sudah ada ditahan di Polrestabes Kota Makassar. Jadi posisi 2 anak kandung dari pihak penculik pertama itu ada di kami, ada di UPTD PPA, dan kami pendampingan terus sampai saat ini. Dari pihak unit PPA Polrestabes juga sudah berusaha berkomunikasi dengan bapak dari anak tersebut yang katanya ada di Papua. Demikian. Baik Bu Ita, mungkin secara singkat seperti apa nantinya upaya pencegahan yang akan dilakukan oleh DP3A Kota Makassar untuk mencegah kasus ini terulang kembali? Karena ini tentu darurat juga ya anak-anak menjadi korban penculikan. Oke, terima kasih. Pastinya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menyiapkan beberapa langkah preventif ya, yang pastinya bersifat struktural, edukatif, dan berbasis komunikatif. Antara lain, pertama pasti penguatan dari orang tua dan keluarga, karena dari shelter kecil yang bisa menjaga anak-anaknya. Pastinya ada program konseling keluarga melalui Puspaga. Kami mempunyai Puspaga konseling, ada psikolog dan psikiater kami untuk mengedukasi orang tua tentang pengasuhan dan pengawasan, juga pencegahan resiko kekerasan atau eksploitasi anak. Pastinya edukasi dan sosialisasi terkait perlindungan anak, baik di sekolah, keluarga, dan seterusnya. Dan pastinya apapun yang disampaikan ke kami, laporan, kami akan tindak lanjuti semua. Begitu barangkali Ibu. Baik Bu Ita. Baik, terima kasih Ibu Ita Isdiana Anwar selaku Kepala DP3A Kota Makassar untuk penjelasannya pada pagi hari ini, dan kita berharap bagaimana kasus penculikan anak selain juga di Kota Makassar, semua wilayah di Indonesia ini bisa hilang ya. Gitu. Harus waspada dan berhati-hati. Terima kasih Bu Ita, selamat pagi. Dan dialog kami dengan Ibu Ita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Aura kasih lari pagi. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia pagi. Saya Filipus Yonaso. Saya Andi Kumala. Sampai jumpa.